kan ini. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sudah. Alhamdulillah billahi rabbil wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih wa wa ma inna arsalnaka illa nabi afdal rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala nabi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa hina bi ma'rifatik wa bi syahadati bi sabilik innaka lillahi maula wa ni'mal nasir. Tethering yang beda tamu. Tethering aja. Tethering yang beda. Tethering sebentar aja. Saya mau apa? Mau beli paketnya sudah telat. Kamera. Udah? Karena nggak ada sinyalnya kan. Apa nih? Apa? Ibu. Baik. Alhamdulillah. Lalu saya
Alhamdulillah. Nah. Baik, alhamdulillah sekalian. Mohon maaf ini ada terobos sedikit. Ini Ustaz Nohib kemana ya? Ini ada kita apa? Batu. Iya. Ustaz kampus dulu ya. Baik, saya diberikan amanat oleh beliau untuk menyampaikan sebagian dari kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebelumnya ini perlu saya kasih pengantar dulu. Jadi kita ini sekarang di tanggal 17 ini tepat kita 79 tahun Indonesia proklamasi kemerdekaan. Kita ini perlu menggagas ya, perlu kalau bisa jangan jadi pelopor, bagaimana membangun kemerdekaan dalam beragama. Itu ada dua, yaitu antar umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama, di mana kita bisa saling menghormati, memberikan kebebasan sesuai dengan hak wajarnya semua agama, memberikan kebebasan untuk mengekspresikan ajaran agamanya, itu kalau antar umat beragama. Nah, yang internal ini, yang sesama muslim ini, bagaimana juga bisa terbangun kebebasan atau kemerdekaan di dalam berekspresi, mengekspresikan paham agamanya. Karena kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada fenomena, ada gejala gitu ya, yang sudah agak lama. Ada sebagian kelompok kaum muslimin itu yang merasa merdeka dalam beragama. Los pokoknya yang ngomong apa saja, beramalia apa saja, dia merasakan kemerdekaannya bebas gitu. Tapi dalam saya bersamaan dia itu mengintimidasi, memojokkan, merendahkan umat Islam yang lain. Sehingga akhirnya apa? Dia merdeka, temannya nggak merdeka jadi gitu loh. Itu yang menjadi keperhatian kita bersama. Kalau merdeka ya harusnya semuanya lah, semua kaum muslim itu bisa merasakan kemerdekaannya.
dalam berekspresi. Nah, untuk bisa begitu butuh ilmu. Kalau hanya kasih nasihat, dia mungkin nggak ngerti kenapa harus seperti itu. Makanya harus dibekali dengan ilmu. Ya, dengan ilmu itu harapannya apa? Kita bisa paham, bisa terima. Ya emang kita nih kemungkinannya masing-masing kita benar itu kan besar. Jadi nggak berarti kalau kita memahami apa yang kita lakukan ini benar, itu tidak otomatis yang lainnya salah. Enggak begitu. Nah, saya itu ingin kita mempromosikan seperti itu. Jadi ya kita aja bebas, yang lain juga bebas. Kita merdeka, ini juga merdeka. Bebas dari intimidasi. Gitu ya. Kita ambil contohnya sekarang ini contohnya. Ini pemetaan. Yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim ini, beliau kan 751 Hijriah wafatnya. Kurang lebih abad ke-13. Berarti sudah 7 abad yang lalu, hampir 8 abad beliau meninggalkan kita. Dia kan ulama yang lama di Damaskus, di Syria, yang bumi Syam, ya Palestina. Nah, beliau memetakan begini. Wa yudullu ala hadza aidan ma jara alaihi amalun nas qadiman wa ila'an. Dan juga menjadi dalil apa yang sudah berjalan, berlaku, yaitu apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin dari dulu, qadiman, sudah lama, ila'an, sampai dengan hari ini, sampai saat ini. Apa itu? Min talqinil mayyit fi qabr, yaitu mentalkinkan mayat di kuburan. Mungkin kita ada yang mengatakan, oh itu budaya Indonesia, budaya Jawa. Ini dia menyampaikannya begitu. Mentalkin mayat di kuburan itu qadiman ila'an, dari dulu, sudah lama sekali. Itu qadiman ila'an, dari dulu sampai sekarang. Jadi ini sekaligus meluruskan, jadi kalau ada orang talqin itu produknya lokal, produknya Jawa. Ini hati-hati kita ini. Ya, ini sebenarnya sudah produknya global, produk global, produk sedunia. Dan sudah lama. Ini beliau tulis abad ke-13, beliau katakan qadiman, sejak dulu, berarti lebih dulu lagi, sebelumnya lagi. Jadi mentalkin itu bukan perkara baru di kaum muslimin sedunia. Itu yang berulang dengan Pak Haji. Dan dari dulu, bukan sekarang, dari dulu sudah. Ya minimal berarti kalau ditambah 1 abad ya berarti ya 8 abad sudah. Bukan waktu yang sebentar. Nah, itu poinnya. Ini pasal, ini kan subbab, bahasa kita subbab. Bab besarnya itu sebenarnya 14 bab besarnya. Ini pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Ibnu Qayyim, yaitu pertanyaannya tentang apa tadi? Nah, ini pertanyaannya halaman 5 ya. Hal hiya wa hiya hal ta'riful amwatu bi ziyaratil ahya wa salamihim alaihim amwat. Apakah ahli kubur, orang yang sudah meninggal itu, mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup? Orang ziarah kubur itu dikenali nggak sama ahli kuburnya? Jadi maksudnya
Wassalamim alaihim amla. Kemudian apakah kalau kita mengucapkan salam mereka membalas salam apakah tidak? Ini pertanyaannya sudah lama ini. Urusannya sudah lama sekali, 8 abad yang lalu. Nah, jadi jawab ini jawabannya panjang ya. Salah satunya ini. Salah satunya saya bacakan saja satu, yaitu ini ada dari hadis sahih yang ditulis di Ibnu Abdul Bar bahwa beliau bersabda, "Ma min muslimin yamurru bi qabri akhihi." Tidaklah seorang muslim yang melewati kuburan dari saudaranya. Misalnya sudah meninggal misalnya. Karena ya'rifu fid dunya, yang orang ini sebelumnya sudah kenal, di dunia sudah kenal. Atau kelompok pengajian sama-sama pernah pengajian dari tikus betul ini. Itu misalnya ya. Yusallimu alaihi, kemudian dia mengucapin salam. Karena apa, di antara sunnah atau adabnya ziarah kubur apa? Mengucapin salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlan diyar, atau assalamualaikum warahmatullahi mu'minin. Nah, itu. Kalau dia beri salam gimana? Illa raddallahu alaihi ruhahu. Itu rohnya dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Untuk dalam rangka apa? Menjawab salam, hatta yarudda alaihi assalam, sampai dia akhirnya bisa menjawab salamnya. Itu. Ini judul misalnya begitu. Nah, baru saya cuplek aja nih, kali ini kan tidak urut kita ngajinya ya, makanya saya cuplek. Ini tadi berapa tadi bulan lagi? Sembilan ya. Oh iya. Nah, ini salah satu sumbernya ini. Gimana kalau talqin itu gimana? Saya kemarin pagi subuh itu kajian di Sengkaling, ada yang tanya gitu. Sekarang bahas masalah adzan dan iqamah, gimana satu kalau ada orang yang meninggal kok diadzani? Adzan itu kan untuk sholat, masa orang mati disuruh sholat, gitu kan? Juga ada bidang itu, terus mentalkin juga ada. Nah, sekarang kita ingin tahu apa argumennya beliau ini. Argumennya Syekh Ibnu Qayyim itu tentang talqin mayit, bukan mentalqin yang masih hidup. Karena itu sudah nggak ada yang beda pendapat. Sebelum meninggal, lakinu mautakum ya, talqinkanlah. Dikte, talqin itu dikte. Dikte kan orang yang mau meninggal itu dikte. La ilaha illallah, misalnya gitu ya. Kalau itu nggak ada khilaf, semuanya menyatakan itu sunnah. Ya, walaupun dia nggak bisa ya tetap diajari kalau masih hidup. Ini kabarnya kalau yang sudah meninggal itu bagaimana? Ya. Nah, karena ini Ibnu Qayyim mengatakan begini, karena secara faktual dari zaman ke zaman itu umat ini mesti didampingi sama ulama yang kompeten di bidangnya. Praktek talqin mayit itu sudah lama dan tak ada satupun dari ulama itu yang meluruskan kalau itu keliru. Jadi dibiarkan saja berjalan berabad-abad lamanya. Gitu. Jadi zaman sebelumnya itu kan itu zaman bertebarannya ulama-ulama yang sekarang jadi panutan umat itu. Ya. Walaula annahu yasma'u dzalika wa yantafi bihi lam yakun bihi fa'idah wa kana abathan. Kalau misalnya praktek mentalqin mayat itu bisa didasari pada pemahaman bahwa
mayit itu tidak mendengar, misalnya kalau kita memahami di zaman ditulisnya ini oleh Bukem itu, andaikan waktu itu ulama itu sepakat mayit itu nggak mendengar, ya nggak mungkin, itulah nggak mungkin. Kenapa takin dibiarkan gitu maksudnya? Takin mayit jelas-jelas mayit sudah dikubur, kita takin itu bagaimana? Dia pakai mafhum mukhalafah, berarti ulama-ulama dari zaman ke zaman itu, dari abad ke abad itu memang menerima kenyataan yang namanya tauhid itu diterima dengan baik, mayoritas lah ulama itu menerima. Nah kalau sampai itu ternyata keyakinannya itu nggak mendengar, berarti kan berapa dapat itu umat dibiarkan dalam abasa, dalam kesia-siaan. Masuk ulama begitu, masuk ulama membiarkan, kan mungkin, gitu maksudnya. Jadi beliau pakai dari sejarahnya, dari apa? Fakta gitu ya. Cobalah renungkan, misalnya ada amalia yang populer di masyarakat berabad-abad lamanya, kalau dipandang dulu ulama, masuk gak ada ulama yang menegurnya sama sekali, gitu maksudnya. Loh ini kok dibiarkan? Ya berarti ini bukan perkara atau amalia yang tercela dalam ilmu. Waktu suila, jadi ternyata Imam Ibnu Qayyim itu bukan sendirian dia yang bikin seperti itu. Dia pakai logika tadi itu loh, apa namanya? Masyarakat mengamalkannya berabad-abad lamanya, nggak ada ulama yang menegur, masa itu berarti sesat atau keliru, kan nggak mungkin. Ternyata dia kutip ini, waktu suila anhu al-Imam Ahmad. Dan tentang bab ini Imam Ahmad pernah ditanya. Ini berarti kan zamannya abad ke 9 Miladia, tahun 900-an atau 4 abad sebelum Ibnu Qayyim. Itu Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, tentang bagaimana mentakdir mayat itu. Terus sama jawaban dia itu fastahsanahu. Beliau berpandangan bahwa talqin pada mayat itu termasuk bagus. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Ketika ditanya apa alasannya, wahtajja alaihi bil amal. Alasannya yaitu di lapangan sudah dipraktekkan. Sebelum Imam Ahmad ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada kibarnya tabi'in. Nggak ada yang reaksi yang mengarah untuk menentang atau menghapus, tidak ada sama sekali. Jadi Imam bin Hanbal itu ketika ditanya kenapa beliau mengatakan itu fastahsanahu itu, alasannya karena wahtajja alaihi bil amal, karena itu sudah dipraktekkan. Berarti kan zaman-zaman keemasan Islam mempraktekannya itu, gitu maksudnya. Maksud salah gitu maksudnya. Sebelum buka dalilnya gitu dulu. Nah, ternyata yang lebih menarik itu apa? Wa yurwa fi haditsun dhaifun dzakarahu at-Tabarani li mu'jamihi. Ternyata ada hadisnya yang mengarah ke talqin itu ada. Cuma hadisnya hadis dhaif. Ada dalam ucapnya Imam At-Tabarani. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Begini redaksinya. Wala Rasulullah SAW idza mata ahadukum fasawaitum ali turab. Jadi kalau salah satu di antara kalian itu ada yang meninggal, kemudian kuburnya sudah diratakan dengan tanah, sudah rapi begitu, sudah mungkin kalau di Indonesia, kalau kita itu sudah apa namanya, pusaranya sudah ditanam gitu, dirapikan begitu. Falyakum ahadukum ala ra'si qabri. Maka hendaklah salah satu di antara kalian itu maju, berdiri di atasnya atau dekat dengan kepalanya mayit atau almarhum. Summa yaqulu ya fulan bin fulana.
kemudian panggil, wahai siapa, fulana, gitu. Sedangkan Bapak Inau yasma'kan, dia itu mendengar, karena mereka itu mendengar. Walayacik, tapi dia tidak bisa menjawab, hanya bisa mendengar saja. Semuanya pun ya fulan bin fulana, kemudian lagi panggil lagi sekali lagi, dan yang kedua kali. Fa innahu yastawi qa'idan, maka saat itu dia duduk. Semuanya pun ya fulan bin fulana, fa innahu yaqul arsyidna rahimakallah. Maka kemudian dia duduk, yang ketiga itu dia baru bilang, bimbinglah kami, bimbinglah aku, semoga Allah merahmati. Jadi jawab begitu mayatnya itu. Walakinnakum la tasma'un, tapi kalian tidak mendengar, jawaban itu tidak tahu. Fayaqulu, maka kemudian dikatakan, udzkur ma kharasna alaihi minad dunya. Coba sebutkan apa yang kamu pahami, yang kamu telah ketahui apa yang di dunia itu, yaitu syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna qaradita billah rabbah wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran yata'akharu kulla wahidin minhuma fa yaqul intalik ma yuqiduna indah hadha wa qad lukina hujjatahu. Artinya dia menjelaskan seperti itu, dia menuntutnya, mengenalkannya seperti itu, syahadat, tauhid, syahadat Rasul, kemudian raditu billahi rabban, seterusnya tadi itu. Nah, setelah itu baru kemudian dia katakan, fa inna munkaran wa nakiran yata'akhir kullu wahidin minhum ma yaqul intalik ma yuqitu. Ya kalau sudah diajari begitu, dia nggak usah ditanya lagi, karena dia sudah tahu apa jawabannya. Fakot lukina hujatan. Jadi jawabannya sudah ditalkin sama orang yang ziarah tadi itu. Itu hadis. Wa yakunullahu wajijahu dunahuma. Ya, kemudian ya tidak perlu lagi diucap pada selain keduanya. Faqala ya Rasulullah, fa in lam ya'rif ummahu qala yansibu ila ummi Hawa. Karena tadi kan ya fulan bin fulana kan disebut seseorang, kemudian ibunya, orang ibunya. Sehingga yang tanya, gimana kalau lam ya'rif ummahu? Gimana kalau yang ziarah itu enggak mengenali siapa ibu, nama ibunya siapa? Ya sebutnya langsung Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam. Nah, jadi gini, hadis ini diterima oleh Ibnu Qayyim sebagai hadis dhaif. Dia paham hadis dhaif. Fahadal hadis wa illam yasbut qad misal wa amal bihi fi sa'iril amsar wal aqsar min ingkarin kafin fil amal bihi. Hadis ini meskipun tidak sahih, tetapi pengamalannya itu sambung menyambung dari sejak zaman keemasan Islam sampai ditulisnya kitab ini pun tidak pernah tidak ada. Gitu maksudnya. Epistol fil amali. Nah, gitu. Wa ma jarallahu subhanahu al-'ada qattu bi annahu matan tabaqat masyariqal ardi wa maghribaha. Dan ini Allah selalu biarkan ya, kebiasaan seperti ini sudah dibiarkan berjalan seperti itu ya, dari sisi timurnya bumi, sisi baratnya, ini seluruh dunia lah itu mengamalkan seperti ini. Nah, setelah itu kita membuainya akmalu umam ukulan wafuha ma'arif. Padahal sepanjang abad itu umat selalu didampingi sama para alim ulama, para fuqaha, panutannya umat selalu mendampinginya gitu ya. Maka kemudian
kemudian tutiku ala mukhatabati man la yasma wa la yaqul wa la yaqil wa tahtasibu dzalika. Nah kemudian kalau sampai ternyata itu mayat itu diyakini tidak mendengar, ya, tidak mengerti itu, ya, maka apa yang mungkin dilakukan gitu maksudnya? Mungkin tidak mungkin. Wa tadi fi al-akhir bil awal itu terus generasi belakangnya mengikuti terus gitu ya. Gitu. Dari kami menjadi khitab liturab wal khusab wal hajar awal ma'du bada wastahsanna wahidun kalau qadibatan ala istiqbali wastijani. Jadi kalau sampai ini mereka meyakini itu orang yang dikubur itu tidak mengerti apa-apa, ya tidak mungkin dilakukan, pasti akan ditinggalkan. Jadi dari sini maka akhirnya Ibnu itu meyakini bahwa ini sebenarnya sudah diamalkan cukup lama, itu talqin mayat dikuburnya, ya. Setelah itu beliau dikutip lagi dari yang lainnya. Waqad rawa Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin la ba'sa bihi. Setelah itu beliau sampaikan ada hadis dari dalam Sunan Abu Dawud yang sangatnya la ba'sa bihi, artinya bisa dipakai, tidak ada masalah. Yaitu apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah rajulin. Nabi itu pernah dihadirkan atau ketemu dengan jenazahnya seseorang. Falamma dufina tatkala sudah dikubur, maka beliau katakan salu li akhikum at-tasbita. Ya, berdoa kepada Allah semoga saudaramu yang barusan dikubur diberikan keteguhan hati. Karena apa? Fa innaul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Dia sedang ditanya. Fa akhbar annu yus'al khina idin. Berarti Nabi itu mengabarkan kalau jenazah itu setelah dikubur itu dia siap-siap harus ditanya, sehingga harus dibantu dengan doa. Bantulah dengan doa supaya bisa jawab gitu. Wa idza kana yus'al fa innahu yasma'at talqin. Ya, kalau didoakan oleh yang masih hidup, ya, berarti fa innahu yasma'at talqin, berarti dia mendengar kalau ada yang mendikte.